Baiklah, selanjutnya di sini kita membahas tentang faktor mempengaruhi sumber belajar. Yang pertama teknologi, yang kedua nilai-nilai budaya setempat, yang ketiga keadaan ekonomi, yang keempat ini pengguna atau user. Artinya teknologi akan mempengaruhi terhadap sumber-sumber belajar yang tersedia. Seperti saat ini teknologi internet sangat berpengaruh terhadap sumber belajar yang kita kelola, kita peroleh dan kita sampaikan kepada peserta didik. Sumber belajar tidak akan bermakna jika budaya setempat atau tidak tidak mensupport terhadap budaya-budaya tersebut. Artinya ketika memang budaya-budaya tersebut di daerah tersebut masih bersifat konvensional, maka teknologi tidak akan bekerja sebagaimana mestinya. Artinya ketika seorang edukator atau guru belum terbiasa menggunakan teknologi, mereka masih menggunakan budaya-budaya lama dalam proses pembelajaran, maka teknologi secanggih apapun tidak akan bermanfaat. Dan yang ketiga di sini adalah ekonomi, ya. Gambarnya di sini gambar kaleng Starbucks, ya. Artinya kalau kita lihat di sini keadaan ekonomi di sini sangat mempengaruhi juga. Artinya ketika teknologi memang sudah tersedia namun tingkat perekonomiannya rendah, maka peserta didik atau pendidik tidak dapat memanfaatkan teknologi yang memang tersedia. Dan yang terakhir ini adalah sesuatu yang terpenting juga, adalah pengguna atau user. Meskipun keadaan ekonominya baik, budayanya mendukung, nilai-nilainya budaya mendukung, teknologinya tersedia, namun jika user atau penggunanya di sini gaptek juga tidak bisa menggunakan teknologi yang tersedia, maka sumber belajar tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya juga. Seperti itu. Baiklah, di sini adalah jenis-jenis sumber belajar, ya. Contohnya, lebih tepatnya contoh di sini ada buku, majalah, brosur, poster, ensiklopedia, film, model, transparansi, ya, studio, wawancara, dan permainan. Jadi di sini kalau kita lihat di sini buku itu ya jelas sudah pasti sumber belajar, ya. Majalah ya kadang-kadang kita gunakan juga sebagai sumber belajar. Selanjutnya brosur sering juga kita gunakan sumber belajar, poster juga, ensiklopedia juga, film juga. Ya, tentunya film yang bermanfaat, film-film yang memiliki karakter-karakter, film-film yang memiliki nilai-nilai historis, terus model-model, contoh-contoh dari umpamanya model di sini karakter yang muncul ketika di film tersebut, ya. Nah, selanjutnya di sini adalah langkah-langkah sumber belajar. Nah, dalam membuat sumber-sumber belajar di sini ada langkah-langkahnya, dapat disimak. Nah, yang pertama klasifikasikan dulu sumber belajarnya. Yang kedua, gunakan klasifikasi tersebut untuk mengidentifikasi sumber belajar yang tersedia. Yang ketiga yaitu menganalisis kualitas dan kuantitasnya. Artinya sumber belajar tersebut kualitasnya bagus atau tidak, menunjang atau tidak terhadap proses pembelajaran, dan seberapa banyak sumber belajar tersebut. Dan yang terakhir di sini adalah langkah yang keempat, yaitu membuat daftar sumber belajar yang siap pakai. Seperti pada slide sebelumnya tadi, ya. Nah, di sini kan sumber belajarnya banyak, ya. Ini salah satu contohnya. Seumpamanya tadi kita analisis terlebih dahulu yang mana kira-kira sumber belajar yang akan kita gunakan. Umpamanya buku sudah pasti, ensiklopedia, film, model ini contoh, ya, maksudnya contoh yang mana dapat kita tiru, dapat kita jadikan pedoman, ya, dalam suatu proses pembelajaran. Transparansi, studio, dan permainan. Nah, ini termasuk jenis sumber pembelajaran yang memang dimanfaatkan, bukan dirancang. Oke. Demikian dulu
paparan singkat terkait sumber belajar. Semoga bermanfaat. Yang jelas kita sebagai guru atau calon guru dapat memanfaatkan sumber belajar sebagaimana mestinya sesuai kebutuhan kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.